Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proposal riset kami. Kami beranggotakan yang pertama Asana Azmiara Ahmadiham, saya sendiri. Lalu ada Eudia Marsa, ada Ahmad Iqbal, dan ada Kevin Immanuel Aktapurba. Judul proposal kami yang pertama, analisis literatur tentang deteksi penyakit kulit dalam perspektif eksperimen metode. Pertama, kami mempunyai latar belakang deteksi dini penyakit kulit sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Beragam metode eksperimental telah dikembangkan, namun diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi metode yang paling efektif. Studi literatur ini bertujuan memberikan gambaran kelebihan, kekurangan, dan efektivitas mode, sehingga bermanfaat bagi peneliti dan praktisi dalam memilih pendekatan yang tepat. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan riset dan rujukan untuk studi selanjutnya. Kemudian di sini ada pendahuluan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Permasalahan yang ingin kami teliti berfokus pada eksperimen yang dilakukan, kelebihan dan kekurangan, dan seberapa efektif untuk mendeteksi penyakit kulit. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi eksperimen yang digunakan, menganalisis kelebihan dan kekurangan eksperimen yang digunakan, dan memberikan gambaran untuk dasar pengembangan eksperimen. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama, bisa menjadi salah satu referensi awal bagi peneliti yang ingin menggunakan pendekatan eksperimen. Yang kedua, dapat mempermudah pemilihan metode eksperimen berdasarkan hasil kajian sebelumnya. Kemudian yang terakhir, bisa meningkatkan kualitas penelitian eksperimen dalam bidang kesehatan kulit. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka, yaitu metode eksperimental dalam deteksi penyakit kulit di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama melalui penerapan teknologi seperti dermoskopi dan kecerdasan buatan. Dermoskopi telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi lesi kulit dengan akurasi tinggi, sementara AI mulai diterapkan untuk menganalisis pola visual pada lesi, meskipun penggunaannya masih terbatas pada fasilitas tertentu. Pendekatan ini menawarkan keunggulan berupa efisiensi waktu dan akurasi diagnosis, namun menghadapi tantangan seperti biaya alat yang tinggi dan kebutuhan infrastruktur teknologi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi antara pencitraan medis dan AI dapat meningkatkan akurasi diagnosis hingga 85%, tergantung pada kualitas data dan keahlian operator. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian yang telah ada dengan memberikan gambaran lebih mendalam tentang metode eksperimental yang paling efektif untuk mendukung praktik diagnostik di Indonesia. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada objek penelitian. Metode eksperimental yang digunakan dalam deteksi penyakit kulit, khususnya yang diterapkan di Indonesia. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai kelebihan, kekurangan, dan efektivitas metode eksperimental yang telah diterapkan. Kemudian hasil yang ingin dituju yang pertama adalah mengidentifikasi metode eksperimental yang paling banyak digunakan dalam deteksi penyakit kulit di Indonesia. Kedua, menggambarkan kelebihan, kekurangan, serta efektivitas dari masing-masing metode. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi terkait metode yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung diagnosa yang lebih akurat dan efisien. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Berdasarkan kajian literatur di Indonesia, metode eksperimental ini yang banyak digunakan dalam deteksi penyakit kulit meliputi dermoskopi dan kecerdasan buatan berbasis pengolahan citra medis. Dermoskopi terbukti efektif meningkatkan akurasi diagnosis lesi kulit
Sementara AI mulai diaplikasikan untuk membantu analisis pola visual dengan hasil yang mendekati diagnosa dokter ahli, meskipun penerapannya masih terbatas oleh kendala infrastruktur dan sumber daya. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal akurasi dan efisiensi waktu, namun menghadapi kendala biaya tinggi, kebutuhan tenaga ahli, dan tantangan interpretasi hasil pada kasus yang kompleks. Efektivitas metode sangat bergantung pada kualitas data dan keahlian operator. Dengan integrasi pencitraan dan AI mampu meningkatkan akurasi hingga 85%. Penelitian ini menegaskan potensi besar metode eksperimental dalam mendukung deteksi penyakit kulit yang lebih cepat dan akurat di Indonesia. Namun juga menyoroti perlunya peningkatan akses teknologi dan pelatihan sumber daya manusia agar penerapan metode tersebut dapat optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, di mana ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk pada metode eksperimental metodenya. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian kedua, yaitu analisis literatur tentang deteksi penyakit kulit, perspektif simulation method. Di sini dapat kita lihat kalau latar belakang itu deteksi penyakit kulit memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengobatan serta minimal dampak buruk terhadap kualitas hidup pasien. Di sini dalam upaya tersebut, simulasi komputer adalah salah satu pendekatan yang menjanjikan karena mampu mereplikasi kondisi nyata dan mengurangi risiko terhadap pasien. Jadi maksudnya tuh simulasi ini bisa menjadi salah satu pengganti dan uji coba seperti itu. Jadi sebelum benar-benar dilakukan kepada pasien, kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian selain itu, simulasi memungkinkan eksplorasi berbagai skenario untuk analisis yang lebih mendalam, ini maksud saya tadi. Dan meskipun demikian, penerapan menghadapi sejumlah tantangan termasuk keterbatasan akurasi model dan kebutuhan validasi lebih lanjut. Nah, tantangan pada simulasi metode ini adanya masih terbatasnya model. Jadi model yang tersedia sekarang itu masih sangat terbatas dan kadang akurasinya itu masih dibilang belum terlalu tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah kami itu berfokus pada apa saja simulasi yang diterapkan dalam deteksi penyakit kulit di Indonesia. Kemudian ada apa keunggulan dan keterbatasan dari pendekatan simulasi ini, dan sejauh mana efektivitas simulasi dalam menggambarkan atau memodelkan proses deteksi penyakit kulit. Kemudian tujuan, di mana tujuan ada 3, yaitu pertama mengidentifikasi pendekatan simulasi yang digunakan untuk penelitian deteksi penyakit kulit. Kemudian ada menganalisis kelebihan, keterbatasan, dan peran simulasi dalam pendukung proses deteksi. Kemudian poin ketiga yaitu menyusun gambaran umum yang dapat menjadi dasar pemanfaatan simulasi dalam penelitian lanjutan. Kemudian di sini ada manfaat dari penelitian di simulasi metode ini, di mana ada 3 poin juga. Di mana poin pertama yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana pendekatan simulasi digunakan dalam konteks deteksi penyakit kulit. Kemudian pada poin kedua itu menjadi acuan bagi peneliti dalam memilih dan mengembangkan model simulasi yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong penggunaan simulasi sebagai alternatif atau kelengkapan metode lain dalam riset medis. Kemudian selanjutnya ini ada tinjau pustaka yang telah kami kumpulkan dari beberapa sumber. Itu simulasi komputer telah menjadi alat penting dalam pendeteksi penyakit kulit, menawarkan kemampuan untuk mereplika kondisi nyata secara aman dan efisien. Yang kami maksud tadi itu simulasi itu bisa menjadi simulasi sebelum benar-benar dilakukan kepada pasien seperti itu. Jadi
kita memiliki beberapa opsi dan bisa memilih opsi yang terbaik menurut simulasi untuk diaplikasikan ke dunia nyata. Dan penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi diagnosis, nah, terutama dengan integrasi teknologi seperti machine learning. Terus meskipun demikian tantangan seperti keterbatasan dataset lokal dan kebutuhan perangkat yang canggih masih menjadi kendala. Nah, itu. Jadi di Indonesia itu masih adanya kendala tentang device yang digunakan dan dataset yang digunakan. Jadi datasetnya itu masih cenderung masih kurang lah. Jadi perlu ditambah lagi sebenarnya. Kemudian selain mendukung diagnosis, simulasi juga digunakan untuk dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan medis dan edukasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia ini. Kemudian dengan memanfaatkan potensi besar ini, simulasi dapat diharapkan masih penting dalam penelitian medis di Indonesia. Oke. Kemudian ada pun metode penelitiannya. Di sini objek penelitian kami yaitu berbagai pendekatan simulasi yang telah digunakan dalam deteksi penyakit kulit. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, data yang dikumpulkan melalui penelusuran jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik deteksi penyakit kulit berbasis simulasi. Kemudian hasil yang dituju yaitu pertama mengidentifikasi pendekatan simulasi yang telah digunakan dalam deteksi penyakit kulit. Kemudian poin kedua yaitu menyusun analisis kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan-pendekatan tersebut. Kemudian poin ketiga menghasilkan gambaran umum yang dapat menjadi acuan bagi peneliti lanjutan untuk mengembangkan simulasi yang lebih efektif dan relevan khususnya dalam konteks kebutuhan lokal Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya itu hasil penelitian bisa diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita masuk pada bagian daftar pustaka. Dari mana sini kami memuat beberapa daftar pustaka yang dimana sebagai bagian dari metode simulasi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Kami merujuk pada berbagai sumber terpercaya yang membahas tentang penerapan simulasi dalam bidang medis, khususnya deteksi penyakit kulit. Beberapa jurnal dan buku yang kami gunakan antara lain membahas tentang tren dan aplikasi simulasi di dermatologi, pendekatan-pendekatan simulasi untuk deteksi penyakit kulit, serta peran teknologi simulasi dalam riset medis dan pengembangan sistem pendukung keputusan. Referensi ini memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat, termasuk penggunaan machine learning untuk deteksi dini, kelebihan dan kekurangan metode simulasi, serta pengembangan model simulasi untuk wilayah tropis yang relevan dengan kondisi penelitian kami. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Immanuel Purba. Saya akan menjelaskan bagian analisis literatur tentang mendeteksi penyakit kulit dari perspektif theoretical method. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Apa sih menjadi latar belakang kami? Yang deteksi penyakit kulit itu memerlukan pemahaman terhadap teori dan konsep yang mendasarinya. Banyak pendekatan seperti metode certainty factor, forward chaining, dan supervector machine atau SFM itu telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendiagnosis kondisi suatu kulit. Namun ya, belum banyak studi yang secara komprehensif yang mengkaji landasan teoritis dari metode-metode tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan menganalisis kerangka teori yang digunakan dalam deteksi penyakit kulit, sehingga dapat memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat lagi bagi pengembangan metode deteksi yang lebih efektif dan terstruktur di masa depan. Oke, kita masuk ke rumus pendahuluan penelitian yang membahas tentang rumusan masalah, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, rumusan masalah yang menjadi dasar kami ke topik ini adalah kami ingin berfokus pada pendekatan, kelebihan, dan kekurangan, dan sejauh mana pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan sejauh ini efektif untuk deteksi penyakit kulit. Lalu latar belakang ini kami ambil dari beberapa literasil seperti dari jurnal karangan hasil penelitian Evrian dan Latifa tahun 2022 dan Wasio Lahalo tahun 2024 yang memberikan pendapat tentang rentannya kulit terhadap penyakit di negara Indonesia seperti di negara tropis seperti Indonesia, dan bagaimana pengembangan
teknologi seperti AI dan pengolahan citra dapat membantu deteksi dini dan penanganan yang lebih efektif. Nah, tujuan kami adalah yang pertama, mengkaji literatur deteksi penyakit kulit tentang eksperimental, simulasi, dan teoritis. Eksperimental dan simulasi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, dan kali ini saya akan menjelaskan bagian teoritisnya. Lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari metode. Lalu menyusun landasan awal penelitian yang berbasis teknologi. Nah, oke, ketinggalan satu yaitu manfaatnya. Manfaatnya secara akademik yaitu memberikan referensi yang terstruktur dan mendorong integrasi pendekatan dalam pengembangan metode deteksi penyakit kulit. Nah, secara praktis tentu bisa menjadi salah satu acuannya dalam merancang sistem deteksi penyakit kulit yang berbasis teknologi yang sesuai kebutuhan lapangan. Nah, tinjauan pustaka. Nah, sebelum kita masuk ke tinjauan pustaka, kita akan mengangkat terlebih dahulu apa sih permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama, yaitu kurangnya analisis keterbatasan metode yang diulas. Lalu, tidak membahas kesenjangan penelitian atau tantangan implementasi. Lalu, minim perbandingan antar metode dalam hal akurasi, efisiensi, dan aplikasi praktis. Lalu, tidak mencantumkan dataset dan validasi penelitian secara rinci. Ada beberapa tinjauan pustaka yang kami ambil. Yang pertama dari judul sistem paket diagnosis berbasis gejala dengan metode forward chaining, ada Certainty Factor dan Brute Force dari Noventra dan Zenly tahun 2020. Lalu pengolahan citra dan AI, CNN dan Ensemble Learning untuk klasifikasi penyakit kulit dari citra, Dermawan dan kawan-kawan tahun 2024. Lalu ada metode klasifikasi BDSM dan Bayesian Network menggunakan pendekatan matematis dan probabilitas dari Putri dan kawan-kawan tahun 2019. Yang secara keseluruhan itu mengemukakan pentingnya sistem deteksi akurat, efisien, dan mudah diakses. Oke, sistem pakar. Dari sistem pakar itu kami ambil dari Noventra dan Zenly tahun 2010 yang menggunakan metode seperti forward chaining dan Certainty Factor dan Brute Force. Lalu juga Hartatik dan Savitri tahun 2021, mohon maaf, yang dimana sistem ini membantu diagnosis berdasarkan gejala untuk tenaga medis dan masyarakat. Lalu pengolahan citra dengan menggunakan pengolahan citra dan kejelasan, dimana dengan menerapkan metode seperti convolutional neural network atau CNN dan ensemble learning dari Darmawan dan kawan-kawan tahun 2024. Lalu ada jurnal Wibowo dan kawan-kawan tahun 2023 yang berfokus pada klasifikasi penyakit kulit dengan akurasi tinggi dari citra kulit. Lalu ada metode klasifikasi dengan menggunakan binary decision dan binary decision tree support vector machine atau BDTSFM dan Bayesian network dan pendekatan matematis dan probabilitas untuk klasifikasi dan diagnosis berdasarkan karakteristik dan gejala, di mana itu adalah judul dari Putri dan kawan-kawan yang dikeluarkan tahun 2019. Lalu dengan hasil kesimpulan penelitian mereka yang kami rangkum menjadi 2 poin utama, yaitu penekanan pada pentingnya pengembangan sistem deteksi yang akurat, efisien, dan mudah diakses. Lalu poin kedua, potensi teknologi komputasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, deteksi dini, dan kualitas penanganan penyakit. Ini penting karena mengingat masyarakat Indonesia terhadap penyakit kulit seringkali acuh tak acuh. Padahal hal itu tentu dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Mengingat kondisi iklim Indonesia yang tropis itu seringkali membuat berbagai macam penyakit kulit bagi masyarakat. Hanya saja ya seperti yang saya katakan sebelumnya sangat acuh tak acuh ya. Jadi mereka tidak peduli apakah penyakitnya itu membahayakan mereka atau tidak, mereka kurang peduli. Nah, dan juga hal ini bisa membantu masyarakat Indonesia untuk memiliki literasi lebih lanjut tentang penyakit kulit ya. Oke, metodologi penelitian. Objek penelitian kami tentunya penyakit kulit yang terjadi pada kulit manusia, terutama orang-orang masyarakat Indonesia ya, yang tinggal di daerah tropis yang rentan terhadap penyakit kulit. Lalu dengan metode penelitian kami itu metode teoritis dengan menggunakan pengumpulan data dan informasi dari jurnal-jurnal yang relevan terhadap topik kami. Apa sih hasil yang ingin kami tuju? Nah, hasil yang kami ingin tuju yang pertama mengetahui pendekatan yang digunakan dalam mendeteksi penyakit kulit, lalu mengetahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing pendekatan, dan terakhir mengetahui sejauh mana sih efektivitas pendekatan dalam meningkatkan akurasi deteksi penyakit kulit. Oke. Lalu hasil dari tinjauan pustaka kami, yaitu dari hasil dari tinjauan pustaka ini kami berhasil menganalisis pendekatan deteksi penyakit kulit dari jurnal yang diberikan. Nah, seperti sistem pakar forward chaining yang mudah diimplementasikan untuk deteksi dini, namun bergantung pada basis pengetahuan. Bayesian network yang efektif menangani ketidakpastian dengan probabilitas, tetapi lebih kompleks, di mana akurasinya bisa sangat tinggi, yang mencapai 97,14% untuk klasifikasi presisi, di mana semua metode ini signifikan dalam meningkatkan akurasi diagnosis pilihan tergantung pada kebutuhan masing-masing, pada kebutuhan spesifik ya. Oke. Nah,
Intinya apa? Kelebihan dan kekurangannya, serta efektivitas dalam meningkatkan akurasi. Yang pertama, sistem pakar, khususnya dengan metode fast chaining yang banyak digunakan karena kemudahan implementasi dan aksesibilitas, lalu efektif untuk deteksi dini penyakit ya seperti psoriasis dan atau infeksi jamur. Nah, meskipun metode ini sangat bergantung pada kelengkapan basis pengetahuan dan kurang optimal untuk menangani ketidakpastian, tetapi masih ada metode lain yaitu Bayesian Network yang unggul dalam memodalkan dan menangani ketidakpastian melalui inferensi probabilistik yang memberikan diagnosis yang lebih bernuansa, namun pembangunannya lebih kompleks dan memerlukan data yang memadai. Terakhir yaitu kombinasi dari binary decision tree superfectation atau BTSM yang memberikan akurasi yang sangat tinggi yang mencapai 97,14% dalam mengklasifikasi penyakit. Yang seperti yang saya bilang tadi PPT tadi yang akurasinya itu mencapai 97,14% ya, di mana hal ini menjadikannya sangat efektif ya untuk klasifikasi yang presisi meskipun membutuhkan data pelatihan besar dan interpretasi hasilnya mungkin kurang intuitif, yang tetapi secara keseluruhan semuanya dari literatur yang kami ambil, pendekatan-pendekatan ini itu memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan akurasi deteksi penyakit dengan pilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik dan kompleksitas kasus ya. Dan untuk anggota kelompok kami berjumlah 4 orang. Dari kelompok 5 yang pertama itu ada Asana Asmiara Amadiham, lalu yang kedua ada Ahmad Iqbal, lalu yang ketiga ada saya sendiri Eudia Marsa, lalu yang keempat yaitu Kevin Immanuel Aktapurba. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem deteksi penyakit kulit yang lebih efektif dan efisien. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.